Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melita Susanti dengan NPM A1J022049 dari kelas 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Yang A, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Andang 2014, New dan Primex pada tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang harus dicapai dan bagaimana mewujudkan dalam kenyataan. Menurut Burhanuddin pada tahun 2005 mengatakan bahwa perencanaan adalah bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode pelaksanaan, tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mencapai tujuan. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam perencanaan. Yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat yaitu menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima yaitu merumuskan bagaimana masalah-masalah itu dipecahkan dan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Nah, menurut Sarwoto pada tahun 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan yaitu A. Tujuan dirumuskan secara jelas. B. Bersifat sederhana, simple, artinya dapat dilaksanakan. C. Memuat analisis dan menjelaskan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan. Yang D. Memiliki fleksibilitas. Yang E. Planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. B. Pengorganisasian. Fungsi organisasi mengacu pada kegiatan di mana tugas diinstruksikan di antara para peserta untuk memfasilitasi penyelesaian pekerjaan struktur yang dibentuk dalam organisasi. Dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi, artinya uraian tugas secara umum didasarkan pada struktur dan tanggung jawab dari struktur organisasi. Yang ada organisasi tugas dapat mempercepat alokasi sumber daya. Dalam kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana, organisasi harus mempertimbangkan langkah termasuk menentukan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi total beban kerja menjadi kegiatan individu atau kelompok, menggabungkan pekerjaan anggota secara rasional dan efektif. Formasi mengkoordinasikan kerja mekanisme secara harmonis secara seluruh tindak lanjut dan kegiatan adaptasi untuk menjaga efisien dan perbaikan. Hasibul mendefinisikan organisasi sebagai proses pendefinisian, pengelolaan, pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai berbagai tujuan, menempatkan orang-orang dalam setiap kegiatan tersebut, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menciptakan wewenang yang didelegasikan secara profesional untuk mencapai setiap kegiatan satu orang yang melakukan suatu tindakan, mengungkapkan bahwa organisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab atau wewenang untuk mewujudkan organisasi yang dapat dijadikan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sarwoto pada tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. A. Perumusan tujuan. B. Penetapan tugas pokok. C. Perincian kegiatan dalam kegiatan. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan. E. Departementasi. F. Pelimpahan otoritas. Dan G. Yaitu staffing. Terakhir yaitu facilitating. C. Penggerakan. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan. Nah, untuk dapat mengertikan dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi. D. Pengawasan.
Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilai pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output standar produk yang diinginkan. Patah pada tahun 2004 mengungkapkan pengawasan seharusnya merupakan coercion atau komplain, artinya seperti proses yang bersifat memaksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Patah pada tahun 2004 mendeskripsikan kegiatan pengawasan melalui ragam. Selain pendapat tersebut di atas merupakan manulang, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama yaitu forecasting, yang kedua yaitu planning termasuk budgeting, yang ketiga yaitu organizing, yang keempat staffing, yang kelima yaitu directing dan commanding, yang keenam yaitu leading. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.